Gus Nadil, tetapi mohon izin Gus, ini ada beberapa pertanyaan yang dari tadi sudah mengirim chat ke saya. Mohon izin untuk coba saya bacakan. Yang pertama adalah pertanyaan dari Kalau Bapak. bertanya, tapi jangan susah-susah nanyanya. Insya Allah bisa dijawab Gus. Pertama dari Bapak Khairul Anwar, yaitu beliau menanyakan mengenai Lailatul Qadar yang masih menjadi suatu hal yang diperdebatkan gitu. Bagaimana cara dan apa tandanya agar kita menjumpainya? Nah, ini ditayangkan oleh panitia. Monggo Gus, mungkin satu persatu kemawon bisa direspon. Ya, jadi para ulama memang berdebat apakah Lailatul Qadar itu hanya sekali saja turun, yaitu di masa Nabi Muhammad SAW ketika Al-Quran itu turun. Jadi Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ya dalam bentuk sekaligus, itu yang turunnya Lailatul Qadar. Maka terus kemudian secara 23 tahun turun berangsur-angsur dari langit dunia dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi ada yang mengatakan ya cukup sekali itu saja. Atau tapi para ulama lain mengatakan tidak. Kenapa? Karena di banyak riwayat justru ada clue tadi yang diberikan oleh Nabi, yaitu kita diminta mencarinya di 10 malam terakhir, malam-malam ganjil khususnya. Jadi kata ulama yang lain, lah kalau memang hanya sekali turun, ya buat apa kita disuruh nyari, kan begitu. Nah, jadi karena itu saya berpandangan sama dengan mayoritas para ulama yang mengatakan Lailatul Qadar tetap ada tiap malam, tiap Ramadan akan ada. Nah, hanya ada juga kawan yang iseng bertanya, loh padahal kan malam yang disebut malam itu berbeda. Ada perbedaan jam antara Australia dengan Jogja 3 jam, sehingga saya lebih cepat buka puasanya. Ini perbedaan waktu, bukan karena amal ibadah saya berbeda, ya, karena saya lebih rajin sehingga maghribnya lebih dulu, tidak gitu ya. Nah ini atau yang di Eropa misalnya siang saat di Indonesia malam. Nah, ini bagaimana kita ini kan? Saya menganggap bahwa definisi malam kita gitu ya, itu bukan dibatasi dengan malam dalam pengertian biasa. Jadi tidak penting kemudian apakah malam sekarang, besok, atau di Eropa masih siang, atau kalau dulu tahun lalu itu ada perbedaan puasa, ada yang mengatakan sekarang menurut Muhammadiyah malam ganjil, menurut NU baru masih malam genap. Ini malaikatnya jadi turun nggak nih buat nuzulul Quran, buat Lailatul Qadar gitu ya. Nah, buat saya yang paling penting adalah bagaimana kita memahami ini adalah peristiwa spiritual. Nah, karena ini peristiwa spiritual, maka dia melintasi ruang dan waktu, termasuk tanda-tanda. Jadi waktu kecil dulu saya ngaji dikasih tahu tanda-tanda Lailatul Qadar itu begitu sunyi, tidak ada suara berisik di alam semesta saat itu. Maka saya dengan kawan-kawan santri lain itu malam-malam kalau habis tarawih saya sibuk dengerin suara jangkrik. Oh masih ada suara jangkrik malam ini, berarti nggak Lailatul Qadar. Jadi kita bisa tidur lagi, itu nggak usah zikir. Malam berikutnya begitu lagi lah, loh kok masih ada suara jangkrik juga ya? Jadi ini gimana gitu. Padahal ngaji kiainya bilang Lailatul Qadar itu akan sunyi, akan bercahaya, terus kemudian bahkan pohon pepohonan, pohon kelapa, pohon pisang itu akan seperti tunduk. Saya perhatikan ini kok pohon nggak tunduk-tunduk ya. Jadi ini kapan Lailatul Qadarnya? Sampai kemudian saya memahami bahwa para ulama mengatakan kalaupun ada tanda-tanda fisik, maka tanda-tanda itu hanya bisa dilihat, dirasakan oleh mereka yang memang kedatangan Lailatul Qadar. Jadi buat mereka yang kedatangan Lailatul Qadar, dia akan melihat tanda-tanda itu. Buat yang nggak kedatangan, ya suara jangkrik tetap terdengar. Begitu. Nah, seperti apa malam Lailatul Qadar ini? Ini para ulama biasanya nggak mau ngebocorin. Ya. Apa yang terjadi ketika mereka merasakan kehadiran Lailatul Qadar? Nah, untungnya Kiai kita, Kiai Mustafa Bisri, Gus Mus, membocorkan sedikit. Tapi ya dasar beliau ini seorang budayawan, bocorinnya pakai puisi. Ada puisi beliau berjudul Pesona. Di antara 1000 malam, inikah malam kita?
Itu yang kemudian dimulai puisinya oleh Gusmus. Dan kalau kita baca puisinya tuh beliau mengatakan bagaimana malam itu begitu syahdu dan cahaya di mana-mana. Sehingga beliau terpesona. Nah, itu mungkin bocoran sedikit dari kiai kita yang sudah insya Allah mengalami Lailatul Qadar. Nah, kalau saya, karena saya belum mengalami, jadi nggak usah ditanya bagaimana dari saya. Apalagi saya nggak bisa pandai membuat puisi. Saya kira begitu, Pak Moderator. Siap, Gus. Terima kasih. Ini izin melanjutkan, ada pertanyaan yang menurut saya mendasar dan menarik untuk kemudian nanti dijelaskan, disampaikan gitu kan. Dari Bapak Sigit Santoso. Beliau menanyakan terkait dengan apa sih sebetulnya hakikat puasa. Ya. Kemudian yang butuh puasa itu manusia atau Allah. Kenapa kita atau manusia itu berlomba-lomba untuk memperoleh Lailatul Qadar? Ini sangat kontradiktif menurut saya. Ini pertanyaan yang sangat basis ini. Monggo, Gus. Ya, ini kelihatannya ini orang filsafat ini yang bertanya ini. Ya, jadi memang banyak ulama juga memberikan saran bahwa jangan sampai kita mengejar Lailatul Qadar, tapi kita melupakan betapapun agungnya malam Lailatul Qadar, tapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung. Jadi jangan sampai kita mempertuhankan Lailatul Qadarnya. Artinya, kita niat saja beribadah, dapat atau tidak Lailatul Qadar itu bonus, kira-kira begitu. Ya. Lagi disebut khairum min alfi syahrin. Ini lebih baik daripada beribadah 1000 bulan nilainya. Siapa tahu nanti di akhirat ternyata kita tiap tahun dapat Lailatul Qadar, tapi kita nggak tahu dan kita tidak merasakannya. Nanti begitu timbangan amal kita ditimbang, ternyata kok saya masuk surga ya? Gitu misalnya. Wah, ternyata karena ada amalan-amalan lebih besar daripada 1000 bulan itu yang kita tidak tahu. Jadi yang kita dekati itu Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar malam Lailatul Qadarnya. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Tapi sekarang siapa sih yang membutuhkan kita puasa? Ya jelas Allah itu tidak butuh dengan puasa kita. Ya, Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Dalam hadis qudsi lain dikatakan kalau seluruh umatku ini beribadah kepadaku tidak akan menambah kemuliaanku, kata Allah. Sebaliknya, kalau satu penduduk dunia ini nggak ada yang mau beribadah kepadaku, juga tidak akan mengurangi kemuliaanku. Jadi sebetulnya ibadah itu adalah kita yang membutuhkan. Dan ibadah ini adalah bagian dari rasa, pertama, merasakan ketertundukan kita selaku hamba. Jadi dengan ibadah, kita menghamba. Nah, yang kedua, dengan kemudian kita beribadah, kita ingin merasakan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di setiap gerak langkah hidup kita. Itu sebabnya kita membutuhkan ibadah. Karena dengan cara itu kita belajar menghamba dan kita belajar merasakan kehadiran Allah. Meskipun demikian, Ibnu Athaillah, seorang sufi pengarang kitab Al-Hikam mengatakan, seringkali banyak pengalaman-pengalaman batin yang kita peroleh di luar ibadah sholat dan puasa. Dari mana kita mendapatkan pengalaman-pengalaman batin di luar ibadah sholat dan puasa? Yaitu dari problematika hidup. Jadi karena itu banyak sebetulnya cara untuk takarub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Lewat ibadah, lewat berbagai masalah dan musibah yang kita hadapi, termasuk yang sekarang kita sedang hadapi masalah pandemi ini. Semoga itu semua menjadi wasilah agar Allah menarik kita lebih dekat lagi. Jadi karena itu saya kira jawaban saya sederhana saja, nggak dakik-dakik, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih Gus Nandil atas jawabannya. Ini juga ada pertanyaan yang menarik ini. Masih bapak-bapak yang tanya. Habis ini mudah-mudahan dari ibu-ibu ya ini yang bertanya. Saya mohon pencerahannya Gus Prof Nandil, apakah dapat dikatakan semua Muslim yang menjalankan ibadah wajib dan tarawih rutin setiap malam di bulan Ramadan itu pasti mendapatkan Lailatul Qadar yang akan bernilai seperti ibadah 1000 bulan? Mengenai kepastian ini, Gus. Jadi tamu agung ya itu boleh saja datang ke Yogyakarta. Ya, katakanlah Bapak
Bapak Ketua Umum Agama kita dari Semarang datang ke Jogja, tamu agung karena beliau gubernur. Tapi tentu tidak, tamu agung ini tidak akan mendatangi semua pintu rumah kita. Meskipun semua bersiap, bersolek, membersihkan rumahnya, yang menghiasi rumahnya, menyediakan jamuannya. Semua berharap agar tamu agung ini akan datang. Tapi tamu agung ini tidak akan masuk satu-satu ke semua. Begitu juga kira-kira Lailatul Qadar. Kita semua hanya bisa bersiap menyambut tanazzalul malaikat war ruh, turunnya malaikat dan ruh ya di malam Lailatul Qadar. Itu adalah tamu agung, di bumi akan penuh dengan malaikat dan para ruh. Tetapi tentu tidak semua orang akan didatangi. Jadi karena itu ini yang membuat kita harus terus berusaha. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita kedatangan Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan. Nah, para ulama juga kemudian mendiskusikan ini mengapa kemudian malam Lailatul Qadar itu kok bisa ibadahnya sama, ya sama-sama kita sholat, ngaji Quran, zikir, tapi kok bisa kelipatan 1000 kali, ya. Nah ini bagaimana? Nah Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya juga mengatakan ada bisa saja satu amalan yang pada lahirnya sama-sama baca Quran, sama-sama sholat, ya, sama-sama bersedekah, tetapi kemudian dalam waktu tertentu atau dalam lokasi tertentu atau dalam pelaksanaan tertentu itu bisa kelipatan lebih banyak. Misalnya sholat sendirian di rumah itu berpahala tentu. Tapi ketika kita sholatnya berjamaah, meskipun sama-sama sholat maghribnya 3 rakaat, tapi kalau kita berjamaah, pahalanya dapat 27 kali. Apalagi kalau kemudian sholat maghribnya berjamaah dan di Masjidil Haram, yang berkali-kali lipat lagi kelipatannya. Nah ini kemudian ibadah yang sama yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, kalau pas kebetulan di malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya boleh sama, tetapi kelipatan nilainya bisa berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendek kata, kita ibadah saja. Kita terus saja beribadah. Soal Lailatul Qadarnya bonusnya yang mudah-mudahan Allah berkenan membuat para tamu agung yang nanti turun ke bumi, para malaikat dan para ruh itu juga mampir ke tempat kita, insya Allah. Ya, terima kasih Gus. Ini sebagaimana tadi saya sampaikan, akhirnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak ini yang bertanya ini, Gus. Ada juga ibu-ibu yang berani ini. Iya. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Novianti, apoteker beliau. Apa kiat atau usaha sehingga puasa menjadikan kita orang bertakwa, bukan hanya menahan lapar dan dahaga? Ini kiat-kiat khususnya, Gus. Ya. Jadi yang pertama, itu kita harus memahami bahwa puasa ini adalah ibadah mesra antara kita dengan Sang Khalik. Ya. Dipanggilnya saja sudah mesra. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam kata lain, kalau saya terjemahkan begini, wahai orang-orang yang percaya kepadaku. Jadi kita ini dipanggil dengan sangat mesra. Jadi tidak mengatakan wahai manusia, wahai umat Islam, tapi wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepadaku. Jadi Allah tahu bahwa kita orang yang percaya kepada. Allah kenal dengan kita sampai memanggil kita wahai orang-orang yang percaya kepadaku. Nah ini penting ini, ya soal merasa dikenal dan diketahui oleh Allah dan dipanggil disapa dengan mesra. Karena kalau kita punya mindset seperti ini, maka ibadah kita nggak akan hanya sekedar puasa dan dahaga saja. Ya, ada satu kisah ada pemabuk yang sedang minum minuman keras, tiba-tiba lewat Nabi Musa. Kemudian pemabuk ini bertanya, wahai Musa, kamu mau kemana? Kata Musa, aku ini mau ke Bukit Sinai, dipanggil oleh Allah. Kata pemabuk ini, nanti kalau udah di Bukit Sinai ngobrol sama Allah, tanya dong, bagaimana kira-kira posisi aku di akhirat nanti? Oke, kata Nabi Musa. Begitu beberapa waktu kemudian Nabi Musa turun lewat jalan itu, ketemu lagi dengan si orang ini, pemabuk ini. Pemabuk ini bertanya, wahai Musa, apa kata Tuhan tentang nasib aku kelak di akhirat? Ya karena dia seorang pemabuk,
yang seorang banyak lawan maksiat, kata Nabi Musa, Allah sudah bilang, kamu nanti masuk neraka. Pemabuk ini mendengar jawaban itu, menari-nari tertawa kegirangan. Nabi Musa bilang, dasar gendeng ini. Kenapa kok kamu malah senang dikasih tahu bahwa kamu bakal masuk neraka? Kata orang itu, aku ini pemabuk. Ya Musa, engkau saja mungkin nggak kenal sama aku. Ternyata Tuhan kenal loh sama aku. Sehingga buat aku nggak peduli aku ini. Aku ini bakal ditaruh di surga atau di neraka. Tapi aku senang, ternyata Tuhan kenal dengan aku. Bayangkan kita ini banyak sekali dosanya. Tapi pas bulan Ramadan disapa, wahai hamba-hambaku yang percaya padaku. Ini mesra sekali sapaan. Jadi kalau kita sudah merasa, loh aku ini disapa dengan mesra. Tuhan tahu loh, aku ini percaya padanya. Tuhan kenal dengan aku. Padahal aku banyak dosanya. Yang kedua, ayat kutiba alaikumusiyam itu ayat yang sangat mesra. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, kenapa disebut dengan kutiba? Nah ini kalau orang pesantren ini suka otak-atik ini. Kenapa kutiba? Kenapa ini bukan kataba? Kenapa kalimat pasif? Diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Kita tahu Allah yang mewajibkan, tapi tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Maka para ulama mengatakan semua ayat Quran lain ya yang menggunakan kata kutiba, kata pasif itu karena beban atau kewajibannya itu adalah berat. Melelahkan. Sehingga Allah penuh kasih sayang. Allah tidak ingin menampilkan dirinya dengan kalimat aktif bahwa Allah telah mewajibkan, tapi mengatakan telah diwajibkan. Jadi karena Allah tahu betapa beratnya orang berpuasa ini nanti, karena itu Allah membuat kalimat yang pasif. Jadi sampai pilihan diksi saja ketika memberikan perintah, Allah itu sayang loh pada kita. Dan ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian ini nanti bertakwa kepadaku. Jadi dari awal ayat sampai akhir ayat ini penuh dengan sapaan mesra. Nah, kalau kita punya mindset seperti itu tadi, bahwa puasa ini adalah ibadah mesra-mesraan, ibadah berasik masyuk antara kita dengan Sang Khalik, apalagi ganjarannya adalah puasa itu adalah untukku, kata Allah, bukan untuk yang lain, maka mudah-mudahan kita nggak hanya sekedar mendapat lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan puasa kita lebih pada tingkat spiritual dan sosial. Saya kira begitu. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan ya Gus. Ini kayaknya pada antusias ini saya pembacanya sampai lumayan nanti ini kayaknya. Begini Gus, dari Bapak Insinyur Basuki MSc. Beliau menanyakan terkait dengan ciri-ciri seperti apa sih orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Biasanya ada ciri-cirinya itu, orang yang mendapatkan kayak apa, apakah kemudian berdampak pada bulan-bulan yang akan datang atau seperti apa gitu Gus? Ya, jadi Lailatul Qadar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, berupa Al-Quran. Itu yang pertama kali satu. Okay. Quran. Nah, saya teringat Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat, kemudian ada Arab Badui yang datang ke Siti Aisyah, istri beliau, bertanya, ceritakan kepadaku akhlak Nabi. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, kamu baca Quran nggak? Iya baca. Nah, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itulah Al-Quran. Jadi menurut saya, orang yang dapat Lailatul Qadar itu, akhlaknya akan sesuai dengan akhlak Al-Quran. Karena ada kaitan yang erat antara Lailatul Qadar dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengaku mendapat Lailatul Qadar, tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Al-Quran, maka jelas dia berbohong, dia berdusta. Yang kedua, malaikat itu yang turun itu adalah malaikat membawa rahmat. Jadi menebar kasih sayang pada semesta di malam Lailatul Qadar. Karena itu kalau ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia harus bisa memantulkan kembali rahmat itu pada semesta alam. Maka lihat saja bagaimana sikap tingkah lakunya kepada tetangga, kepada istrinya, kepada keluarga, kepada kolega di masyarakat, kepada para mahasiswanya, ya, kepada bawahannya. Apakah dia memantulkan rahmat ini atau tidak? Atau dia justru sibuk melaknat kanan kiri? Nah, yang terakhir menurut saya adalah orang yang kalau kemudian sudah mendapatkan Lailatul Qadar, dia itu orang yang kemudian tidak akan puas dalam beribadah. Kenapa? Karena sudah menikmati
lezatnya beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Jadi umur ibadahnya itu lebih panjang dari umur yang sesungguhnya. Jadi umur kita ya, misalnya saya ini 47 tahun menjelang kepala 5, umur saya. Tapi umur ibadah saya jangan-jangan hanya 2 tahun. Kalau dikumpulkan semua ibadah kita, itu jangan-jangan hanya 2 tahun umur saya, di bawah 5 tahun. Tapi ada orang yang umurnya baru 20 tahun atau 30 tahun, tapi umur ibadahnya itu sudah ribuan tahun. Nah, saya berharap kalau kita semua mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam akhir menjelang Ramadan ini, maka kemudian kelezatan kenikmatan ibadah itu bisa kita rasakan, ya. Sampai kemudian nilainya ibadah kita itu, umur ibadah kita lebih panjang. Misalnya, ya, jadi Pak Rektor, saya itu ada kawan, Rektor, itu yang nanya ke saya pun bingung. Dia nanya begini, Gus, ternyata azan subuh itu nikmatnya itu berbeda loh dengan azan zuhur. Datang lagi azan asar, nikmatnya berbeda. Sampai saya tuh nggak sabar nunggu datang azan maghrib. Karena nikmat dengar azan itu beda lagi. Saya bilang ini baru azannya, ini belum sholatnya. Ini orang sudah bisa merasakan. Baru dipanggil saja. Rasa nikmatnya itu berdebar-debarnya katanya. Bahwa saya akan menghadap Allah. Ini beda sekali. Baik itu pas subuh, zuhur. Nah, kalau saya itu sama aja ya. Antara azan subuh. Yang paling nikmat itu yang saya tunggu sekarang ya azan maghrib. Itu terasa itu. Di bulan puasa ini nikmatnya itu. Bukan azan-azan lainnya ini. Tapi ada kawan saya yang mampu menikmati ibadah itu sampai seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini semua menjadi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Ya, terima kasih. Ini kembali ke Ibu-Ibu Gus Nadir. Mohon izin, beliau Prof. Titi Savitri, sepertinya dari Fakultas Kedokteran ini. Menarik, sebagaimana tertampilkan di layar, mohon penjelasan bagaimana Lailatul Qadar bisa mendorong transformasi sosial. Mengapa justru di negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Muslim banyak terjadi konflik? Ya, jadi itu yang tadi saya coba jelaskan, Bu Prof, bagaimana hikmah Lailatul Qadar ini mampu membawa kita pada transformasi sosial. Jadi, bagaimana kemudian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini ada efek sosialnya pada masyarakat kita, menebarkan rahmat. Nah, sementara negeri-negeri mayoritas Muslim konflik, nah ini terasa sekali. Saya bahkan di Australia, itu kan banyak sekali imigran Muslim dari berbagai negara yang sudah hidup di negara maju seperti Australia. Tapi kalau urusan bertengkar sesama umat Islam, ya tetap sama juga gitu. Ya, yang nanti yang dari Syria, yang dari Lebanon, yang dari Turki gitu ya. Oh itu sama, itu kalau sudah rapat pertemuan itu saling teriak-teriakan itu sama gitu. Nah, padahal di awal ceramah saya sudah sampaikan bagaimana gara-gara pertengkaran ya, Nabi Muhammad SAW sampai batal membocorkan kepastian malam Lailatul Qadar. Artinya betapa pentingnya harmoni, ukhuwah di kalangan kita. Nah, ukhuwah Islamiyah ini jangan salah paham. Banyak yang menganggap ukhuwah itu hanya terjadi kalau dipaksakan harus seragam. Tidak. Kalau kita pernah ke Tanah Suci misalnya, kita lihat kanan kiri itu sholatnya beda-beda. Ada yang tangannya di dada, ada tangannya di samping, begitu kan? Ada yang nanti sebelum ruku dia angkat tangan dulu takbir, ada yang tidak angkat tangan. Ya, duduk tahiyat akhirnya pun berbeda-beda. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bisa tercipta di tengah keragaman. Keragaman beragama justru membuat kita bisa saling bersaudara. Nah, sayangnya banyak yang merasa bahwa kita tidak saudara kalau kita berbeda. Kita tidak saudara kalau kita belum sepakat. Nah, di sini menurut saya memang kita perlu ada kerendahan hati untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Said Rashid Ridho. Marilah kita bekerja sama pada hal-hal yang kita sepakati. Dan mari kita bertoleransi pada hal-hal yang kita belum bisa sepakat. Nah, dan saya yakin sebetulnya banyak sekali yang kita bisa lebih sepakat. Apalagi sekarang di tanah air ini ya, problematika budaya literasi kita yang sangat rendah, itu problem kita bersama.
masalah kemiskinan, ya ini problem kita bersama. Masalah eksploitasi alam, ini problem kita bersama. Jadi banyak sekali hal-hal yang menjadi problem kita dan kita bisa pecahkan bersama-sama. Ketimbang meributkan hal-hal yang kita tidak bisa sepakati. Ya. Jangan-jangan kita akhirnya tidak dapat Lailatul Qadar gara-gara kita sibuk bertengkar, kita sibuk gaduh dalam hal-hal yang sebetulnya kita bertoleransi. Saya kira cerita kisah di awal tadi bagaimana Nabi Muhammad sampai batal menceritakan kepastian Lailatul Qadar itu merupakan sebuah indikasi bahwa bertengkar itu jelek. Ya. Jadi marilah kita cari persamaan ketimbang terus memblow up perbedaan. Saya kira begitu, Pak Moderator. Ya, terima kasih. Izin melanjutkan. Mungkin setelah ini saya akan mempersilahkan untuk yang mau bertanya secara langsung, ya. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan dulu dari Ibu Murwanti yang ini relevan dengan kondisi kita saat ini, Gus. Ya, jadi kita selalu melihat bahwa iktikaf itu kan ya di masjid. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ketika misalkan di kondisi pandemi ini kita di rumah saja, ya, tidak ke masjid, apakah itu bisa dikategorikan sebagai iktikaf? Dan mungkin ini Gus sekalian saya tambah satu terkait dengan kebetulan juga dari ibu-ibu biar nanti satu kesatuan, yaitu bahwa ibu-ibu itu kan misalkan diberikan keringanan ketika memiliki bayi untuk tidak puasa gitu. Tetapi bagaimana kalau keringanan itu tidak dipakai, artinya dia tetap berpuasa, apakah itu baik atau bagaimana? Tidak memanfaatkan usaha yang diberikan itu. Mungkin itu Gus. Ya, jadi yang pertama, jadi memang para ulama itu mengatakan iktikaf itu memang di masjid. Nah, kemudian timbul pertanyaan berikutnya, apakah musola di rumah, ya, itu bisa dianggap sebagai masjid sehingga kita bisa iktikaf atau tidak? Jadi kan banyak di rumah-rumah itu ada yang tempat khusus buat sholat, ya. Apakah kita sebut musola atau hanya sekedar ruangan, satu ruangan khusus yang kita lakukan sholat, ruangan kosong misalnya, untuk sholat bersama di sana. Apakah itu bisa dianggap sebagai masjid, gitu ya, sehingga kita iktikaf atau tidak? Nah, mayoritas ulama mengatakan tidak bisa. Sebagian ulama kecil, ulama minoritas mengatakan bisa. Tetapi ibadah iktikaf itu hanya salah satu saja dari sekian banyak ibadah lain yang bisa kita lakukan. Ya, tentu sebagai seorang perempuan ada halangan misalnya. Itu pun para ulama juga berdebat. Apakah kemudian halangan dapat mens itu menghalangi orang untuk iktikaf di masjid atau tidak? Ulama klasik mengatakan ia tidak boleh. Dia tidak boleh, tapi ulama modern mengatakan ya mungkin dulu tidak boleh karena dulu itu takut darahnya berceceran karena belum ada pembalut. Nah, sekarang sudah ada pembalut, misalnya ulama modern mengatakan ya selama itu tidak berceceran tidak masalah. Dia hanya sekedar masuk masjid buat iktikaf, tidak melakukan sholat, begitu. Nah, memang terjadi perbedaan pendapat para ulama di sana. Tetapi intinya adalah banyak jalan, banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Tadi saya sudah sampaikan dua contoh ibadah, dua hal yang disarankan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Tafsir Ar-Razi, di mana malaikat saja yang di langit tidak bisa melaksanakan dua amalan ini. Yaitu kita memohon ampun kepada Allah, kita merintih, menangis mohon ampun, dan yang kedua kita banyak bersedekah. Jadi banyak amalan-amalan sosial lainnya yang bisa kita lakukan dan tidak terpengaruh apakah kita melakukannya di masjid atau di luar masjid ataukah kita sedang mens atau tidak mens. Jadi karena itu intinya banyak hal yang bisa kita lakukan, Ibu. Nah, yang kedua adalah soal rukhsah atau keringanan. Jadi memang ada orang-orang yang mendapatkan keringanan. Misalnya dia musafir atau dia sedang sakit. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa dia wajib tidak berpuasa ketika dia musafir ataupun dia sedang sakit. Karena itu sudah keringanan dari Allah. Ada lagi yang mengatakan enggak, ini opsi saja. Opsi, jadi boleh diambil atau boleh tidak. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memang kalau atas dasar pertimbangan medis tidak dibenarkan berpuasa karena sakitnya itu bisa membahayakan dia. Ya, pada tahap itu kalau pertimbangan medis mengatakan dia jangan berpuasa karena malah justru berbahaya, dia jangan berpuasa. Atau kalau misalnya dia berpuasa kemudian nanti dia sedang menyusui, kualitas ASI-nya jadi tidak baik,
anaknya kemudian apa istilahnya stunting gitu ya, anaknya jadi mengalami masalah, ya tentu tidak baik juga gitu. Jadi mengukur diri bagaimana kita. Nah, saya ini pernah ada kisah dengan ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu sakit, sudah menahun, dan dokter menyarankan untuk jangan berpuasa, tapi nggak srek katanya, mau tetap berpuasa. Maka bapak mertua saya itu sudah pusing gimana ngomongnya, akhirnya suruh bicara dengan saya. Kemudian saya ngomong sama ibu mertua saya, ibu, kalau kita ke warung atau ke supermarket, kemudian begitu kita habis belanja, kita ke kasirnya mau bayar, supermarketnya bilang, ibu bayarnya nggak usah penuh, nggak usah full. Kenapa? Karena ibu dapat diskon. Bayarnya cuma 50% aja. Kira-kira ibu ambil apa enggak? Ya ambil lah, katanya. Masa nggak diambil, bodoh amat. Orang dikasih diskon. Saya bilang, sama juga Bu, ibu sekarang sedang puasa, dikasih diskon oleh Allah untuk dibenarkan tidak berpuasa. Kenapa nggak diambil? Terus bapak mertua saya ketawa gitu kan. Jadi ibu mertua saya bilang, bisa aja kamu. Nah, kira-kira begitu. Memang ini bicara ibadah, bicara perasaan. Ada orang yang rasanya nggak serk orang lain berpuasa, kok saya tidak berpuasa. Kalau buat saya ukurannya adalah, kalau pertimbangan medis mengatakan jangan berpuasa, ya jangan berpuasa. Karena kalau dia tetap berpuasa, bukan dia mati syahid, malah mati konyol. Karena berarti dia mencelakakan dirinya sendiri. Dan itu tidak dibenarkan oleh agama. Dalam maqasid syariah, hifzun nafas, menjaga diri itu penting. Ya, karena itu ikuti saja pertimbangan medis soal puasa ini. Jadi hifdzun nafas tadi, perlindungan terhadap jiwa itu lebih diunggulkan gitu daripada menjaga agama gitu. Ya, ada kaidah lain mengatakan sihatul abdan muqaddamatun ala sihatil adyan. Jadi sehatnya badan kita itu diutamakan dari sehatnya agama. Jadi kalau ada perintah agama yang kemudian membuat kita kesulitan, kesusahan, ya, maka kemudian agama memberikan jalan keluar, bisa diganti. Bukan ditinggalkan, tapi hanya kemudian bisa dikodok, diganti. Itu juga kemudian dasar kita selama ibadah dalam bulan suci di masa pandemi ini, kalau kemudian kita menghindari kerumunan, menghindari tarawih, ataupun nanti menghindari sholat id atau halal bihalal, itu tadi, karena kita menjaga diri dan keluarga. Kira begitu. Terima kasih Gus. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung ya. Biar Gus Nader nggak bosan melihat muka saya terus ini. Untuk Pak Purwonugroho. Ini Pak Moderator, kalau bisa ini terakhir ya, karena di Melbourne sebentar lagi maghrib ini. Oh. Ini hari terakhir, pertanyaan terakhir, karena sudah mau maghrib di Melbourne ya. Sudah mau maghrib ya. Silakan Pak Purwonugroho, bisa mendengarkan saya? Oh, jangan-jangan beliau maghrib duluan malah itu. Atau saya bacakan saja ya Gus, mungkin. Saya bacakan saja terkait dengan tip dan trik ya mempertahankan hasil dari mendengarkan ceramah ini. Jadi kalau kita ikut pengajian itu kan biasanya menjadi lebih semangat gitu Gus ya. Tapi kemudian ketika itu nanti sudah berlalu, lalu kita akan menurun gitu kan. Nah, bagaimana mempertahankan giroh ya atau semangat dari kita ikut kajian lalu kemudian mengamalkan itu yang terpenting dan mengistiqomahkan gitu. Ya, ini sahabat Nabi juga dulu ada yang tanya hal yang sama kepada Nabi. Beliau bertanya, ya Nabi, kalau saya itu sedang mendengarkan engkau ceramah, ngaji kepada Nabi, rasa-rasanya itu kok imanku meningkat. Tapi begitu balik ke rumah, lupa lagi gitu ya. Jadi kata Nabi memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, karena itu memang tipsnya, triknya adalah kita harus cari kawan. Nah, jadi kita jangan salah pilih kawan. Siapa yang berkawan dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kecipratan wanginya terus. Tapi kalau kita berkawannya itu kepada tukang pandai besi, maka kita akan kecipratan pukulan pandai besinya itu. Jadi karena itu memang kita harus terus saling ingat mengingatkan. Nah ini banyak yang suka mengeluh, kenapa kalau habis ceramah saya lupa siapa, dan malah bertengkar lagi, gaduh lagi misalnya, yaitu di medsos coba dicek, itu follow-nya jangan-jangan akun-akun politik semua yang di-follow, maka isinya gaduh terus begitu kan, misalnya. Nanti di YouTube juga yang dilihat juga yang
gaduh-gaduh terus gitu. Maka kemudian kita harus juga mengatur ulang siapa yang kita temani, siapa yang kita follow, siapa yang kemudian kita ikuti agar kita bisa terus saling mewasiatkan ya, watausaw bil haq, watausaw bis sabr, dan satu lagi watausaw bil marhamah. Kita saling mengingatkan, saling berwasiat mengenai kesabaran, mengenai kebenaran, dan saling berwasiat dalam kasih sayang. Ya, kita sama-sama saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Ya, istiqomah ini bukan berarti isi satu takut di rumah begitu ya. Ini istiqomah ini betul-betul kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ada berbagai masalah, ada berbagai kekurangan. Tapi selama kemudian kita terus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah juga berkenan mendekat kepada kita. Saya kira begitu. Dan sekali lagi saya mohon maaf ini karena sudah menjelang maghrib di sini. Ya. Ya. Ya, terima kasih Gus Nandil atas sharing ilmu dan juga kajian yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Kalau saya baca di sini ada puluhan pertanyaan Gus Nandil, jadi mohon maaf Bapak Ibu yang sudah bertanya tidak bisa direspon semuanya, tetapi insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita semua akan bisa mengadakan kajian-kajian lebih lanjut untuk membahas isu-isu kaitannya dengan Islam, kaitannya dengan agama dan seterusnya. Barangkali Gus Nandil mau memberikan closing statement ya buat kita semua supaya lebih semangat ini di hari-hari terakhir ini. Ya, jadi puasa ini adalah ibadah mesra, ibadah yang memang diberikan khusus untuk kita dan diberikan nanti ganjarannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya thariqah yang diamalkan dalam ibadah bulan suci Ramadan adalah thariqah cinta. Satu-satunya mazhab yang dijadikan rujukan di bulan suci ini adalah mazhab cinta. Karena hanya dengan cintanya lah kita akan menjalani proses penyucian. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selamat bermesra-mesraan dengan Sang Khalik di bulan suci ini. Semoga Allah menjaga dan merahmati kita dan keluarga serta orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.